Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Minta tolong cek suara saya, Bu Sri. Suara saya kedengaran? Halo, ambil suara deh. Bentar. Oke, makasih Pak Dharma Setiawan. Aman ya, suaranya aman. Eh, jadi kalau disebut hmm, hari ini kita masuk ke apa ya? Tadi judulnya apa? Coding 3. Coding 3 itu sama seperti kemarin-kemarin juga kita bahas. Ya, coding itu ya skrip pemrograman itu ya. Jadi artinya eh, 1, 2, 3 itu ya berlanjut ya. Mungkin yang pertama dasar, menengah, baru nanti kita coba kita rangkai antara yang dasar dan yang coding duanya. Jadi gini, eh sebelum ke codingnya, saya sebenarnya lebih cenderung kepada teman-teman di sini kita review dulu apa yang sudah pernah kita kerjakan. Artinya tingkat keberhasilannya seperti apa, ya. Kita butuh itu. Kita paling sangat butuh tentang itu. Yang saya maksud gini, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya. Bisa cek sendiri apa namanya itu? Bentar sebelum saya zoom. Nanti bisa dicek sendiri aplikasinya atau WSP-nya, ya. Dicek sendiri apa sudah benar atau belum gitu ya. Nah, itu yang eh, kita coba pelajari. Nah, kemudian jika seandainya katakanlah sangat redup, bukan redup ya, jarang jarang masuk dalam tayangan atau mungkin bahkan tidak pernah diklik oleh calon pembeli. Nah, kita perlu tahu kenapa, masalahnya di mana, gitu. Nah, itu yang perlu nanti kita coba bongkar. Karena mungkin kalau secara pribadi, secara teknis, alangkah lebih penting itu yang harus kita bahas, ya. Kalau saya sih itu lebih penting itu kita bahas. Supaya apa? Supaya eh, tujuan kita kan produk kita itu ya minimal ada lead-nya lah, ya. Jadi nanti kita bahas tentang itu. Coba kita coba saya tes dulu. Kita coba atau ada nggak yang WSP siapa yang perlu kita review? Nah, kita coba review tentang 33. Di 33 bis ID. 33 bis ID ya. Nah, cara lihatnya gini. Bentar dulu, ini udah masuk landing page ya. Diganti dulu landing page-nya ya biar ini kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia jangan ada di sini gitu. Ya. Nah, yang jelas mungkin kita bisa review dari sini kehadiran ya, bukan kehadiran ya, traffic yang masuk, kemudian daerah-daerah penyumbang traffic. Ini ada LTF-nya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, yang sebelah kanan sini sudah paham. Nah, yang mungkin yang paling dasar, yang paling mendalam, yang perlu kita cek itu bagian di Google Search Console ya, Google Search Console. Nah, kita masuk Google Search Console. Nah, kemudian nanti kita pilih website kita yang mana mau kita pakai, yang mau kita lihat. Ini pakai 33 bis ID. Nah, kemudian dari sini kita lihat ada grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini tujuannya buat apa? Untuk melihat performnya seperti apa. Nah, perform ini kan kalau kita baca ini kan sangat panjang ya. Dari bulan 2 sampai bulan 5 seperti ini.
Nah, ini bisa dipilih dengan perform menu perform yang di sini, yang nomor 2. Nah, ini perform per 3 bulan, ya. Jadi di sini mungkin hanya mengulang aja sedikit arti dari yang biru, yang ungu, ya. Ini dulu ya. Di sini karena ada grafiknya di sini. Nah, arti yang ungu ini kan jumlah tayang atau total tayang selama 3 bulan. Kita lihat total tayangnya 1004, ya, 1004. Yang tayang itu artinya apa? Tayang itu adalah pada saat orang searching di Google, ya, katakanlah kemarin tepung, ya, jual tepung ikan gitu ya. Atau sorry deh ini deh, eh harga jual greenhouse di Bangkalan atau di Malang gitu ya, di Malang. Nah, arti tayang itu adalah pada saat orang searching seperti itu, ya, pada saat orang searching di Google seperti itu, website kita itu muncul di halaman 1 sampai 10, muncul di sini. Mau di halaman berapapun itu dia muncul gitu ya. Nah, itu artinya eh, tayang. Nah, jadi kalau ini sudah pernah dicari orang, kemudian muncul dari halaman 1 sampai 10, maka dia disebut dengan tayang. Nah, artinya si Google mencatat itu, ya, si Google mencatat itu bahwa ini sudah pernah dicari orang dan tayang, walaupun memang nggak belum tentu diklik karena mungkin ada di halaman 2, halaman 3 gitu ya, tidak diklik. Nah, itu tentang tayang. Jadi selama orang mencari, website kita tuh muncul atau tayang. Itu jumlah 1004 ini. Oke. Kemudian ada total klik. Di sini ada total klik. Nah, total klik ini artinya sama. Jadi pada saat ini muncul atau tayang, orang klik, ya, dia klik, kemudian dia baca, 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 dan belum tentu juga dia tekan WA-nya, belum tentu. Tapi begitu dia udah masuk sini, jumlah klik kita ini akan bertambah. Nah, perkara dia eh, klik WA kita atau tidak, itu perkara orang yang pencarinya, ya. Dia mau beli enggak atau mau nanya-nanya enggak, mau WA enggak gitu ya. Kalau dia WA baru nanti masuk disebut dengan lead. Nah, itu pengertiannya. Coba kita cek sebulan terakhir, ada enggak? Nah, ini grafiknya menunjukkan jumlah yang tadi, ya. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah ini. Oke. Jadi mulai eh, ini yang tertinggi pada bulan lagi. Ya bulan April, tanggal 25 April, ya, 2025 di sini terjadi, ya, satu hari itu terjadi 21 klik dan 68 tayang. Ini ada 21 klik. Nah, sama dengan ini. Jadi pada per tanggal-tanggal ini, tanggal tertentu 5 Mei 3 klik, 8 Mei 4 klik. Nah, ini bisa kita pantau. Ada yang klik tapi nggak WA. Ya mungkin bisa jadi gini, kok saya nggak dapat lead, tapi kok di sini ada grafiknya nyebut bahwa di sini ada klik. Nah, klik tadi itu karena dia melihat-lihat dulu, belum masuk ke WA, ya. Kemungkinan besar di kliknya itu tergantung si pencarinya. Coba untuk 7 hari, jadi di sini bisa per hari ini, per seminggu, per sebulan, per 3 bulan, ya. Kalau per 7 hari ada puncaknya di sini, ada tanggal 5 Mei, ada 4 klik, ya. Ada 4 klik 1 minggu ini. Hanya ini yang naik. Selanjutnya, selainnya nyungsep, ya. Baru 24 jam. Artinya hari ini ada nggak? Hari ini ternyata ada juga, ya. Hari ini tuh 24 jam berarti dari sehari lah dari kemarin. Kalau untuk hari ini kan biasanya eh, tayangnya sebelum. Jadi per apa namanya itu ya? Ini tanggal hmm,
Dari mulai tanggal 14 sampai tanggal 15. Ya, ini per hari itu gitu. Mulai tanggal 14 sampai tanggal 15. Dari kemarin sampai sekarang. Kemarin pada jam 19 malam ada yang klik, ada dua. Ya. Terus kemarin juga jam 11 ada yang klik dua juga. Kemudian dia nyungsep karena apa? Ini jam 1, jam 3, jam 5 sampai jam 11 belum ada yang klik. Ya, jadi bukan sampai pada detik ini, bukan. Dia terakhir sampai jam 11. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisa seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang diklik? Nah, kita kan nggak tahu. Di sini disebut ada 5 klik. Kita pengen tahu apa sih yang diklik? Produk mana produk kita yang diklik? Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di bagian halaman. Di bagian halaman sini. Nah, kita coba lihat. Apa sih yang diklik? Oh, ternyata distributor tepung ikan. Boleh, kalau mau langsung dibuka, kita buka, kopikan aja ini linknya, buka di sini. Oh, ternyata yang diklik itu adalah landing page saya. Ya, makanya sangat perlu sekali. Kenapa landing page itu harus kita inspeksi? Karena sebenarnya sangat kuat. Karena kenyataannya, ya, kenyataannya yang diklik orang pada hari ini ada dua, itu landing page. Ada dua lagi itu yang diklik, ada yang buka website. Ini kan domain doang yang berarti ada yang buka website. Nah, tayangnya 6 3. Kemudian satu lagi apa? Tempat jual tepung ikan murah di Semarang. Ini ada satu klik. Nah, kemudian selanjutnya yang ini, yang di bawahnya, yang bagian pendopo, pembuatan pendopo, rental laptop, rumah kayu, itu ada cuman tayang. Nah, tayang tadi itu kan penjelasannya adalah di searching orang muncul di dalam pencarian halaman 1, 2 sampai halaman selanjutnya. Nah, itu disebut dengan tayang, tapi nggak diklik. Makanya ini jumlah klik yang biru ini jumlah kliknya nol. Jadi berarti ada yang perlu kita harus naikkan. Tayangnya bagus, tapi ininya nol. Kenapa? Nah, coba kita lihat ada apa di sini. Kenapa dia tayang tapi nol? Nah, jasa pembuatan pendopo terpercaya di Bogor. Kita coba searching di Google. Pembuatan pendopo di Bogor. Mungkin gini, nggak pakai jasa mungkin atau pembuatan pendopo di Bogor. Masih bagus kok, masih bagus. Padahal ini udah tinggal pembuatan pendopo di Bogor. Udah 3 kata, tapi masih bagus. Nah, mungkin ini bukan ini yang diklik karena ini kan tampil ya. Ini tampil atau tayang, tapi mungkin yang diklik ini dongkrak bisnis atau Ananda bisa ID. Seperti itu ya. Nah, ini tidak diklik. Tapi tayang terus karena apa? Rankingnya bagus kan. Dia tayang terus tapi kok nggak diklik. Nah, apa masalahnya kenapa nggak diklik? Mungkin faktor pertama ya, faktor pertama adalah karena ranking, mungkin. Tapi tidak menjamin itu juga. Ya. Tidak menjamin itu juga. Kalau ranking 1 harus pasti paling banyak diklik, nggak menjamin. Tapi ada juga orang nggak mau cari, begitu dilihat ada ini, ya udah dia klik ini. Nah, kita nggak tahu. It- Tapi kalau ini pendopo mungkin diklik nggak lead juga, ya. Mungkin ini diklik tapi nggak lead. Kenapa saya yakin ini nggak ada lead? Karena ini punya saya juga, nggak ada lead ini tadi. Nah, mungkin ini ya. Jadi kita bisa menganalisa masalahnya apa gitu. Nah, mungkin bisa jadi ini ya, meta deskripsinya kurang menarik, makanya nggak dipilih. Coba tiba-tiba kita buat di situ menarik. Jasa pembuatan melalui jasa pembuatan rumah. Terus tiba-tiba kita buat diskon sekian persen, ada promo, bulan ini promo. Kalau nggak salah ini ada ini kok ada hadiah kompor listrik ya, kompor listrik kalau nggak salah. Nah, ini harusnya kita buat seperti itu. Kita tambahkan di sini supaya menarik, supaya menjadi
membuat orang untuk klik. Ya mungkin itu. Jadi kemungkinan aja. Tapi kalau di sini saya lihat apa ya? Nah ini benar dia pakai gini. Tapi di sini juga saya pakai kompor gas. Oh, kepanjangan serta kompor gas kaca. Di sini bonus kompor gas kaca. Oh, udah ketahuan. Ini kepotong saya punya meta deskripsinya kepotong. Ya, karena ada bonus ini mungkin. Nah, bagus bonus itu taruh depan aja deh. Ya, bonus itu langsung taruh di depan. Nah, oke, itu hasil analisa kita. Nah, sama ya. Untuk produk lainnya juga kita bisa menganalisa seperti itu. Nanti Bapak Ibu tetap ini diperhatikan. Ya, kalau seandainya kok nggak ada lead, tapi di sini ada ada klik 5, apa yang terjadi gitu kan? Pasti kemungkinan besar itu. Meta deskripsinya perlu kita ganti. Oke. Kemudian eh, dari situ baru kita coba nanti tadi ada satu apa clue ini yang saya suka itu ini. Ternyata yang paling tertinggi di klik dan tayang itu adalah landing page. Ya, ini kan kliknya 2, tayangnya 6 untuk hari ini. Coba kita pakai 1 bulan atau 7 hari dan 7 hari, 7 hari. Nah, kliknya 3. Oh, ini jasa greenhouse yang tinggi. Oh, berarti belum kita buat. Eh, 3, 26 hari terakhir. Nah, dia juga 5. Ini 5. Dia juga yang tinggi. Jadi, makanya saran saya kemarin, kalau bisa produknya itu, masing-masing produk dibuat landing page-nya. Ya, masing-masing produk dibuat landing page. Karena landing page itu tinggi banget. Ya, tayangnya tinggi, diklik pun tinggi. Nah, itu saran saya masing-masing harus kita buat landing page. Nah, itu yang mau kita lanjutkan malam ini, ya. Masing-masing produk kita buat landing page. Oke, gitu ya. Nah, ini kita tutup-tutup dulu deh, kebanyakan. Hmm. Dari apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya, dari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa eh, satu produk satu landing page, ya, satu produk satu landing page. Nah, terus kalau seandainya kejadiannya seperti ini, kejadiannya adalah produk saya kan banyak, kan gitu. Gimana tuh Pak? Kalau produk saya banyak, ini mungkin sampai kalau kita hitung nih mungkin 20-an lah gitu ya. Nah, apa saya harus buat landing page-nya 20? Iya, ya. Harus dibuat 20. Berarti lama dong buatnya. Enggak juga, ya. Buatnya enggak lama. Jadi gini teknisnya. Kita ambil dulu satu. Satu aja landing page yang menurut kita sudah bagus. Ya. Menurut kita sudah bagus tampilannya. Ambil contoh seperti ini. Atau ini deh. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah ini menurut saya ini udah bagus lah menurut saya gitu ya. Nah, semua produk itu taruh di sini di depan semua. Ya, produknya ditaruh depan semua. Nah, ini ada semua produk saya taruh di sini. Ya, kemudian nanti eh, kita mau buat apa ya bahasanya itu hmm, per satu ini per satu produk itu satu landing page. Nah,
Ini kan produk secara global, bukan satu. Ini bukan landing page sebenarnya, jatuhnya ini homepage. Karena apa? Produknya banyak. Kalau landing page-nya produknya kan satu. Jadi ini sudah seperti website aja. Ini website ya, atau homepage. Nah, tinggal kita cari lagi, kira-kira ada nggak sih landing page yang pernah saya buat dan menurut kita itu udah bagus lah formatnya. Landing page ya, bukan homepage. Tadi itu lah homepage. Landing page, coba kita cari. Oh, belum, bukan ini. Nah, kita cari apa yang pernah kita buat. Ini juga. Oh, ini pada ngawur ya. Hapusin aja deh yang ngawur-ngawur. Ini kemarin dipakai latihan sih. Ini, ini juga enggak, ini homepage. Coba kita cari hmm, paket umroh terbaik di Bandung. Nah, ini ya, bukan paket umroh. Nah, kita coba cek. Nah, katakanlah menurut kita ini udah bagus gitu ya. Menurut kita ini sudah bagus. Nah, ini yang kita pakai sebagai acuan kita untuk semua produk. Nah, untuk semua produk kita pakai acuannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita ambil aja skripnya, ya. Kita ambil skripnya, edit, ya. Kopikan skripnya. Nah, kemudian kita minta ke ChatGPT. Kita minta ChatGPT. Nah, kita cuman hitung-hitungan dulu. Kita hitung dulu. Berarti di sini butuh apa dia? Butuh berapa gambar? Ada gambar 1, 2, 3, 4, satu logo, logo atau nama apa, gambar usaha atau toko atau apapun itu ya. Kemudian ini produknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian layanan 1, 2, 3, 4. Testimoni ada 4. Berarti ini kita siapkan gambarnya ya. Kita siapkan gambarnya, tidak harus juga kita upload baru. Boleh kita pakai yang sudah ada di dalam. Yang sudah ada di dalam itu artinya gini. Coba Bapak Ibu masuk nanti ke bagian produk. Nah, ini saya kok ini dulu ya. Saya pindahkan dulu ini. Saya pindahkan untuk scriptnya. Saya pindahkan situ biar dulu. Nah, ngambil gambarnya boleh kita ambil dari produk. Nah, kira-kira untuk produk sekarang ini apa yang mau kita naikkan di sini? Ini kan umroh nih, udah umroh. Nah, sekarang apa? Produk apa dulu kita tes? Eh, ada kasih ide? Nah, ada di sini kebetulan banyak, gambarnya banyak banget. Boleh ngambil dari situ atau ngambil dari sini juga boleh, ya. Billboard ya, billboard. Waduh, nggak ada isinya lagi. Hmm, rental komputer. Nah, ini ada nih, rental komputer. Nah, kita buat ini kita membuat sebuah landing page baru yang produknya adalah rental atau sewa komputer. Nah, ini sewa atau rental komputer ini bisa kita ambil gambarnya untuk memenuhi gambar yang diminta di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bagian produk. Ya, nah, 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 berarti kita ambil gambarnya. Gambar eh, rental komputer. Ini ada ya. Kita cek aja gini. Rental komputer. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini linknya, gambarnya tidak perlu kita upload lagi kalau mau pakai yang ini, karena di sini ada link. Ini linknya aja kita kopikan, link gambarnya. Ya, link gambarnya kita copy, ya, masukkan ke sini. Bukan ini. Kita buat baru guys. Nah, kita pakai ini tadi rental komputer. Nah, gambarnya ini. Oke.
Kita udah dapat satu, rental komputer satu ya. Rental komputer satu, gambarnya ini, atau rental komputer satu. Atau ini kita buat bagian produk. Satu, ini. Oke, nomor dua, kita cari lagi di sini. Ada lagi nggak yang mungkin bisa diambil? Ini, yang kita kopikan linknya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini, sama nggak ya? Sama. So, bagian mana lagi nih? Ini, kebetulan gambarnya berdiri semua. Tiga. Ya, kemudian kita coba lagi. Oh, ini beda kok. Ya, ini empat. Nah, kita di sini bisa juga kita mintanya produknya empat aja. Ya, tadi ini berapa nih? Produk paketnya satu, dua, tiga, empat. Ini kan ada 8 nih. Kita maunya empat aja, nggak usah banyak. Empat aja. Oke. Oke. Kemudian layanannya kebetulan di sini tidak ada layanan karena bukan jasa. Ya, bukan jasa tapi produk doang. Kemudian testimoni kalau ada kita masukkan. Ya, testimoni kalau ada kita masukkan. Nah, tinggal cari aja testimoni-testimoni tentang bersewa komputer yang kita punya. Nanti dimasukkan. Oke, ada lagi nggak ya? Logo atau apa? Nah, udah. Kita coba cek ini. Nah, dari sini kita minta ke ChatGPT dari hasil yang udah kita kumpul-kumpul, minta ke GPT, tolong rubah skrip di bawah ini eh, menjadi produk. Produknya apa? Produknya sewa komputer. Kemudian di bawah ini kita masukkan dengan data gambar adalah, nah data gambarnya kita upload ini gambar-gambar yang kita kumpul-kumpulin tadi, ya. Ini gambar untuk produk, taruh di sini. Itu gambar produk satu 2 3 4. Nah, kemudian kan tadi kita minta dirubah ya, rubah skrip di bawah ini. Yang mana skripnya? Ya kan? Harusnya kan yang mana skripnya nanti kita coba ditaruh sini. Nah, kita pakai gini dengan atau sebut aja langsung sini skrip titik dua. Nah, kopikan skrip yang kita punya tadi. Mana tadi? Yang kita punya landing page. Nah, ini kan. Atau ini saya, oh udah saya simpan tadi di sini. Mana tadi yang udah saya simpan? Pakai ini aja deh. Ini kan udah saya simpan tadi. Jadi ambil yang dari sini, yang kita menurut kita itu udah bagus itu, kopikan, ya, kopikan, masukkan ke sini. Oke, skripnya masuk, baru jalankan. Nah, kalau seandainya kita pengen bahwa ini kan warnanya putih dasarnya, boleh kita minta dan warna dasarnya menggunakan warna apa gitu. Atau boleh juga nuansa, dengan nuansa, nah, dengan nuansa apa gitu kan. Nanti kita minta seperti itu bisa. Nah, ini kita coba lihat dulu ya. Belum, belum. Oh, belum.
Coba kita copy, tambahkan di sini satu, 33, rental, komputer, termurah di Bogor. Nah, ini hasilnya ini kita kopikan, masukkan ke sini, submit. Coba kita cek hasilnya. Hmm? Oh, tidak boleh ada spasi, lupa. Ini ada spasi nih. Iya. Hmm. Nah, nah ini sudah jadi seperti ini. Karena tadi kita kan nggak ada testimoni, nggak ada layanan, karena ini produk fisik. Oke? Nah, nggak apa-apa, segini juga nggak apa-apa, karena kita lihat hasilnya di handphone. Kalau di handphone nanti bentuknya kan seperti ini. Sewa komputer lengkap, laptop, PC, printer, scanning, pelatihan kantor. Nah, ini gambar. Ini logo, ini bagusnya sih logo nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada gambar logo. Nah, tentang kami, hubungi kami. Nah, produk sewa komputer, laptop i5, desktop office, multifungsi. Nah, sampai di sini aja cukup sebenarnya. Ya, yang penting ada nomor WA nggak? Nah, ini ada nomor WA-nya. Nah, berarti ini sudah dapat dua. Ya. Kita udah punya dua. Nanti kita coba lagi produk apa lagi yang mungkin yang jadi kita tinggal masukkan skrip ini ke dalam ChatGPT, ya. Nah, ini perintahnya tinggal gini aja. Jadi kita ketemu dulu satu landing page yang menurut kita udah bagus. Nah, tinggal kita masukkan pertama, minta rubah skrip menjadi produk. Nah, kita ganti apa ya? Tepung ikan. Saya punya nggak tepung ikan ya? Link gambarnya. Nah, ini ada di tepung ikan. Nah, biarin aja deh. Satu, satu, dua, tiga. Ya udah, masukin aja semua. Nah, kita coba dengan tepung ikan. Pertama, ke ChatGPT, ya, kita minta gini. Ini aja dulu ya. Kopikan dulu. Mana sih? Susah banget. Nah, ini kita mulai dari awal. Ya, kita mulai dari awal. Kita minta gini, tolong rubah skrip di bawah ini menjadi produk. Produknya apa? Ya, eh, distributor tepung ikan laut di Jawa Tengah dengan data gambar. Nah, kita gini, karena kan Jawa Tengahnya kan luas, banyak kabupaten. Nah, kita minta gini, dan untuk masing-masing produk gunakan kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Nah, dengan data gambar kita kasihkan. Tadi kan sebelumnya kita harus kumpulin dulu link gambarnya. Nah, ini kasihkan seperti ini. Dengan data gambar adalah, nah, taruh di bawah sini, data gambar udah masuk. Nah, tadi di sini kita minta rubah skrip. Nah, pertanyaannya, mana skripnya yang mau dirubah? Nah, kita kasih lagi di sini. Ini loh skripnya yang mau dirubah. Nah, tulis saja bahasanya gini. Tulis saja di sini skrip titik dua, ya. Nah, baru kopikan skrip yang menurut kita tadi yang bagus mana ya, gitu kan.
Katakanlah kita kembali yang tadi deh, yang paket umroh. Nah, ini skrip yang bagus menurut kita. Ini kopikan, baru paste di sini skripnya. Ya, ini skripnya masuk. Cuman kita minta warnanya agak dibedain. Tolong rubah skrip di bawah ini menjadi produk, dengan produk, menjadi produk. Oke, nggak apa-apa. Dan untuk masing-masing produk menggunakan kabupaten kota Jawa Tengah. Dan buat dengan nuansa, dengan dan warnanya, dan warna nuansa. Nah, nuansa apa nih kita buat? Tadi ini apa produknya? Tepung ikan. Nuansa Jawa Tengah, nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu apa nuansa Jawa Tengah. Biarin aja dia buat. Hmm. Dengan data gambar, isikan semua link gambar, kemudian skrip, ya skripnya kopas skripnya semua ke dalam sini. Baru kita jalankan. Jadi skrip yang menurut kita sudah bagus itu aja kita pakai terus buat ganti-ganti produk juga. Kan produk macam-macam itu aja tetap tinggal begitu aja tadi perintahnya ya. Itu nanti semua akan berubah kok. Nah, coba kita lihat ini. Meta deskripsinya aja berubah di sini. Distributor tepung ikan laut terpercaya di berbagai kabupaten ya. Meta keywordnya tepung ikan Jawa Tengah salah nih. Jadi tepung ikan Jawa Tengah nih. Tepung ikan Jawa Tengah. Distributor tepung ikan pakan ternak. Oke. Eh, oke, ini lo belum. Kita lihat dulu. Biar kita lihat hasilnya aja deh. Kita lihat hasilnya. Oh iya, Pak. Lama ini pasti. Karena semua kabupaten kota saya minta. Iya bener nih, semua ada nih. Oh iya bener. Cakep deh. Malah cakep menurut saya, Pak. Ini tepung ikan di Semarang. Tepung ikan Solo. Tepung ikan Cilacap. Tepung ikan Pekalongan. Magelang. Kudus. Pati. Tegal. Banyumas. Jepara. Kebumen. Oh jadi semuanya dibuat. Biarin. Biar rame. Oke. Selesai. Kita kopikan. Ya. Kita kopikan. Kita buat baru lagi di sini. Kita buat distributor tepung ikan laut di Jawa Tengah. Ya, gitu aja. Nah, skrip ini kita kopikan, masukkan ke sini, simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dibuat seperti ini. Tadi nuansa apa kita buat? Nuansa Jawa Tengah ya. Warna Jawa Tengah ternyata begini ya. Nah, ternyata semuanya diisi nih. Semarang, Surakarta, Cilacap, Pekalongan. Nah, masuk semua ya. Nanti tinggal diminta aja kalau mau dibuat tambahan-tambahan apa terserah dibuat di sini ya. Nah, kita punya ini. Oh iya, kita minta tambahan ada WA ya, WA. Coba kalau kita lihat bentuk handphonenya. WA-nya bagusnya di mana? Eh, di sini aja kali ya. Di atas area layanan di Jawa Tengah ada WA. Ya, kita minta ditambahkan ada tombol WA di sini. Dan di atas footer ya. Nah, mana tadi? Itu tolong
tambahkan CTA WhatsApp ya. Nomornya berapa? Eh, 62 8 12 13 23 31 39 ya. Kita minta tadi bagian mana tadi nih yang kurang? Umroh. Hmm, nanti di atas ya, di, di atas tulisan area layanan di Jawa Tengah ya. Yang ini kalau tambahkan CTWA satu, ada dua kan, berarti dah satu di atas bagian ini area layanan Jawa Tengah. Kemudian satu lagi di atas bagian footer. Nah, saya minta dua. Oke, gimana sih kok jadi gini? Ada dua. Maksud saya tambahkan dalam skrip. Lo kasih lagi deh. Kasih skrip aja langsung ini. Maksudnya tambahkan dalam skrip di bawah ini. Kasih skripnya. Ini agak lama nih karena kotanya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Oh ya segitu. Jadi maksud saya juga tidak harus begini juga. Boleh juga nanti ditambah-tambahkan biar rapi-rapi atau biar bagus. Atau mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan kemarin yang kita pelajari bahwa masing-masing produk dibuat landing page ya. Kalau udah dikerjakan ya udah nggak apa-apa, nggak perlu harus pakai gini. Ini hanya salah satu contoh mempergampang aja. Oke. Nah, ini kita kopikan. Copy, masukkan ke sini. Lah, kok malah gitu? Nggak paham apa dia? Mana sih hasilnya? Oh, area ininya dikosongin. Nah, ini tinggal ditambah aja. Bagian tengah, bagian tengahnya ditambahkan. Hmm, Ini semua elemen tetap seperti sebelumnya, ditulis di sini, dipotong sama dia. Oh, kita minta deh, tolong buatkan lengkap. Ini dipotong sama dia. Tolong buatkan skrip lengkapnya. Bingung kita nanti mau taruh di mana. Ini minta sekalian tolong dibuat lengkap, itu skrip lengkap.
Nah, dipotong juga sama dia, nggak lengkap. Ini daftar kota layan seperti Semarang. Potongan untuk menghemat ruang sudah Anda full tulisan sebelumnya. Silakan masukkan ulang area. Oh ya, tinggal masukkan bagian sini aja nih. Karena tadi kan area layanan Jawa Tengah. Oh, coba kita cari area layanan Jawa Tengah di skripnya ya. Ambilnya di sini. Kan skripnya ini dipotong bener ini. Kita pakai di notepad aja biar kelihatan jelas. Nah, di sini aja biar jelas. Nah, nah kan tadi disebut apa? Oh, ini ada tulisan di sini daftar kota layanan seperti Semarang ini dipotong, tidak disebut. Nah, itu persis di bawah area layanan Jawa Tengah, kemudian ada div. Berarti kita cari aja itu. Ini area layanan Jawa Tengah, kemudian ada div. Berarti yang di bawahnya ini yang kita kopikan. Karena ini dipotong sama dia. Kopikan sampai sini. Ya, copy, masukkan di sini nanti. Ya udah ini kok. Ya udah kita kopikan aja dulu ini. Kopikan dulu mana? Loh, internetnya kenapa nih? Atau di sini aja kita buka. Kopikan dulu, baru mana tadi kepotong ini. Nah, ini kepotong nih. Ini yang dipotong di sini. Bagian sini dipotong. Nah, itu kita kopikan. Mantap. Oh, notepad. Nah, ini kita masukkan di sini. Yang bekas potongan. Oke, submit. Aduh, ngeles lagi internet. Aduh, internetnya keputus. Oke, ini. Nah, ini udah. PTA-nya. Tadi minta apa sih kita? Cuma minta nambah nomor WA, nggak mau. Kan mintanya ini doang. Oh, ini CTWA sebelum footer dia potong. Ini kopikan di footer, sebelum footer. Ini kita cari footer di sini. Nah, ini ada footer kan? Nah, taruh di sini CTA-nya. Kemudian ada lagi CTA. Nah, ini di bawah, di atas area layanan. Ini kopikan. Ya, di bawah atas area layanan. Coba kita cek area layanan. Ini, oke, taruh di sini.
Ya, betul. Ya, di atas sectionnya benar, benar kok. Sudah, ya, submit. Nah, ini ada WA-nya. Kemudian di bawah juga ada. Ya, kita lihat di handphone, beda gini ya. Oke. Ya, udah kita dapat ada 3 produk ya, ada 3 produk. Nah, ini kita coba kita masukkan ke dalam eh, apa tadi? Homepage kita ya. Satu ini ya, kita coba dengan bahasanya gini. Ini satu distributor distributor tepung ikan. Ini linknya gitu ya, link landing page-nya. Oke, kita cari lagi, kita punya apa lagi? Rental komputer di Bogor. Ini linknya. Jadi, eh, apa lagi tadi? Umroh ya, umroh di Bandung. Paket umroh. Jadi, nah, ini yang sudah landing page yang sudah kita buat. Katakanlah kita buat landing page berdasarkan produk kita. Ada banyak gitu ya. Nah, itu tinggal kita tempelkan di bagian apa homepage. Homepage kita tadi mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan kita punya homepage-nya seperti ini. Nah, artinya nanti pada saat tampilan seperti ini, pada saat orang klik tepung ikan, dia harus larinya ke landing page yang kita buat, ya. Terus kalau ada klik tadi apa lagi, macam-macam ya, rental komputer, kalau diklik harus buka landing page tentang sewa komputer dan lain sebagainya, sama umroh juga, ya. Nah, nanti masing-masing produk dibuat landing page-nya ya. Nah, tinggal gini kita mintanya seperti apa. Mintanya adalah kopi, ya. Kita minta supaya ChatGPT tolong rubah skrip di bawah ini, gitu ya. Tolong rubah skrip di bawah ini dengan ketentuan. Ketentuan adalah satu. Apa yang mau kita ganti? Mana tadi? Nah, ini, ya. Oh, ini ya. Oh, bagian ini produk dan layanan kami, ya ini bagian ini saya tulis ini bagian produk dan layanan kami. Apa yang kita minta di sana? Kita minta satu, ya bagian ini, bagian wilayah sini yang kita minta eh, buatkan apa? Judul tepung ikan laut, ya. Ini kan judul tepung ikan laut. Atau kita buat notepad aja deh, biar gampang lihatnya. Kita buat di notepad. Ya. Judulnya apa? Judulnya tepung ikan laut. Ya. Untuk ini, bagian judul tepung ikan laut. Nah, bagian produk ini eh, pada tepung ikan laut, pada judul tepung ikan laut, buatkan tombol link selengkapnya dengan tulisan, misalnya apa?
produk lengkap apa produk detail atau selengkapnya, selengkapnya ya, dengan link. Nah, link dengan link apa, ada kita sebut ini, dengan link, link tepung ikan mana nih, kita cari tepung ikan, linknya mana ini ya, kita taruh di sini linknya ini. Oke, kemudian yang kedua, pada judul apa lagi. Kopikan aja ya. Yang kedua pada judul tepung ikan laut. Nah, sekarang mana satu lagi? Rental komputer ya. Nah, pada judul rental komputer, buatkan tombol link ya dengan tulisan selengkapnya dan atau dengan judul atau dengan link ya, dengan link atau dengan URL ya, dengan URL, URL aja sih biar lebih paham ya, dengan URL. Ini yuk kita sebut URL ya. Sorry, sorry, suaranya masuk, sorry, maaf. Cek dulu. Oke. Nah, URL yang untuk rental komputer mana? Ini bagian sini. Ini kita kopikan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita minta pada judul ini, ya, ini kopikan aja deh biar gampang gitu ya. Pada judul apalagi umroh tadi ya namanya. Travel umroh di Sukabumi, travel umroh Sukabumi. Hmm. Nah, buatkan tombol link dengan tulisan selengkapnya dengan URL umroh ini. Nah, ini kita coba tiga dulu produknya ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya banyak produk, dibuat aja seperti sama kok. Tinggal diulang-ulang ya. Tolong rubah skrip di bawah ini dengan ketentuan. Nah, ini kita kopikan. Ya, masukin ke Notepad. Ke Notepad lagi, ke Chat GPT. Masukkan ke sini. Nah, karena tadi kita minta tolong rubah skrip, maka skripnya kita kasih. Mana skripnya? Ini bukan. Sorry, harus kita pastikan dulu. Skrip yang ada 1, 2, 3, 4, 6. Yang homepage-nya ya. Skrip homepage yang kita kasih. Kita tulis skrip, titik bawah, taruh di bawah, paste. Paste. Ini juga dipotong sama dia. Jadi bagian-bagian tulisan itu aja. Hmm, segitu doang. Hmm. Hmm. Nah, untuk bagian ini dipotong-potong sama dia. Jadi ini karena kita minta tiga, dia kasih tiga nih. Ini untuk tepung ikan. Dari sini sampai ke sini. Nah, kita minta bisa nggak sih? Bisakah Anda tambahkan ke dalam skrip yang saya berikan? Kita minta tambahin aja gitu, daripada nanti bingung-bingung. Nah, nggak bisa dia. Bagian yang diubah ditandai dengan komentar. Aduh, ini karena ini ya, sorry. Karena ChatGPT kita, ChatGPT gratis. Nggak mau dia. Aduh, aduh, aduh. Ya wes lah.
dipotong-potong sama dia tetap nggak mau dia. Ya udah kita ambil, ini untuk tepung ikan, kopi ikan ya. Kan ada tandanya ya, ini tulisan tepung ikan laut. Rental komputer berarti tepung ikan itu sampai sini tepung ikan. Nah, kopi ikan. Kita cari di sini bagian tepung ikan itu bagian mana? Tepung ikan. Hmm, panjang. Oh, sebentar ya. Rumah kayu, tepung ikan. Nah, bagian sini. Ini sampai sini diganti. Ya, diganti dari yang ini. Ya, ini dia tulis tepung ikan, ambil dari div pembuka sampai div penutup, kopikan, masukkan ke sini, ganti yang divnya. Oke. Nah, kemudian apalagi rental komputer dari div sampai div ditutup, rental. Kita cari rental komputer. Rumah kayu, fotoblog, kemudian greenhouse, catering, rental. Nah ini. Nah, bagian rental ini nih. Nah, ini div ketemu div Kopas. Oke, satu lagi bagian travel umroh. Kopikan divnya. Kita cari di sini. Umroh. Umroh. Coba. Nah, ini divnya diganti. Dah, submit. Kita coba jalan. Nah, ini dikasih yang kita minta tadi ada tulisan selengkapnya. Ini kan belum kita minta nih, nanti diminta semua. Nah, arti selengkapnya ini ada homepage kita seperti ini. Ada tulisan untuk tepung ikan laut. Kan ini kan deskripsinya kan singkat banget. Tepung ikan laut ini untuk kebutuhan. Nah, selengkapnya bisa dilihat di landing page. Tinggal klik aja ini, nanti dia lari ke landing page tentang tepung ikan. Ini lengkapnya di sini, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk produk lainnya, rental komputer. Kita klik selengkapnya, dia buka landing page tentang rental komputer, ya. Karena ini lengkapnya di sini. Nah, sama juga nanti yang umroh juga seperti itu. Selengkapnya nanti lari ke umroh. Oke, itu ya. Nanti bagi yang Bapak Ibu produknya dibuat aja dulu sebanyak ya landing page dibuat sebanyak jumlah produk gitu aja supaya bisa dibuat gitu. Ada tulisan ini ya. Nah, mungkin itu yang perlu kita tambahkan untuk menutup eh, pekerjaan kita. Nah, kemudian ini tinggal kita rubah supaya bisa kita ganti hanya nama domain aja ini. Jadi nggak pakai nama landing page, nama domainnya aja buat gini. Supaya nanti pada saat orang membuka 33 bis ID, yang muncul bukan ini lagi, bukan produk kita yang ini, tapi yang muncul adalah homepage kita yang baru tadi. Bentar. Nah, ini yang muncul di layar. Ya. Makanya dibuat sebagus mungkin ininya, informatif atau mungkin gambarnya lebih dibagusin. Nah, tujuannya itu. Jadi kalau buka domain, dia buka ini. Oh, ini ada tepung ikan, lihat selengkapnya. Begitu diklik selengkapnya, larinya ke landing page. Gitu ya. Ya. Nah, mungkin itu aja dulu malam ini.
kita coba. Yang penting sekarang ini dipraktekkan ya, karena kalau dipraktekkan kan lama nih, karena ini banyak produknya. Jadi nggak terlalu banyak juga saya bahas malam ini. Yang penting dipraktekkan, tapi dengan catatan semasing-masing satu landing page, satu produk, tapi diinspeksi ya. Ini harus diinspeksi juga gitu. Ini harus kita inspeksi, ini juga harus kita inspeksi. Ya, semua semua landing page yang kita buat diinspeksi supaya apa? Tadi tujuannya ternyata setelah kita lihat yang paling banyak diklik orang atau yang paling banyak tayang atau tampil di halaman satu itu adalah apa? Ini landing page yang banyak tampil adalah landing page. Jadi sangat eh, bagus kalau produk kita itu kita buat ada landing page-nya gitu. Oke, gitu ya, Bapak Ibu terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand dulu biar nggak tabrakan. Nah ini ada pertanyaan nih, Pak Sihandri. Pak Sihandri ada nggak Pak di sini? Boleh open mic Pak, kita ngobrol. Pak Tony mau nanya, kenapa di WSP saya kebanyakan yang sudah diposting baik lewat produk, landing page maupun artikel ketika dicari di Google tidak ada yang ketemu di pencarian Google Pak. Padahal sudah diindeks. Nah, saya minta nama domainnya apa Pak? Kita periksa ada masalahnya di mana. Silakan Pak si Handri di chat aja ya nama domainnya biar kita cek sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya kasus yang sama gitu loh. Di ketik aja di chatting nama domainnya. Titik balik bisa ini. Oke, kita cek. Titik balik coba saya cek. Pak Sandri boleh open mic Pak? Kita diskusi. Jadi ini adalah produknya adalah keywordnya adalah tanah kapling. Atau jual tanah kapling. Oke, ini tanah kapling. Coba kita lihat di Google Trend-nya. Ada nggak sih yang nyari seperti itu? Sorry. Kita coba cari. Tanah kapling. Kita buka tanah kapling. Hari terakhir nggak mungkin 30, 90 hari terakhir deh. Ada nggak? Oh banyak. Banyak yang nyari. Ya. Adanya di wilayah Papua, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Bali. Oke, lanjut kita buka lagi. Oh, hunian berkah. Nah, artinya gini, dengan keyword ini bagus. Keywordnya udah bagus. Karena apa? Dari Google Trend-nya kita lihat ternyata memang dicari orang. Ini grafiknya bagus banget. Bahkan sampai 100 nih. Tanggal 1 April dicari 100 kali. Berarti sangat bagus. Berarti ada masalah di mana kan gitu. Nah, kita coba cari site-nya. Kita lihat site-nya. Satu, tiga. Ada nggak tanah kapling tadi?
Ada. Oke, kita coba tes di Google. Jika seandainya ada orang, ya, jika seandainya ada orang yang searching seperti ini, jual tanah kapling murah siap bangun di Lubuk Sahung, ya. Jika seandainya ada orang ketik seperti itu, kita masuk dalam ranking berapa? Lawannya OLX, udah mudik, rumah, nggak ada, tidak ada. Lubuk Saung itu, hmm, oke, kita cek lagi. Di Desa Padang Pelawi, ada titik balik, ya, ada nomor ranking satu, mungkin, tapi mungkin nggak orang mengetik sepanjang ini, ya, mungkin dia ngetik ini, dia dia cari jual tanah kapling murah tanpa ada kata siap dibangun, ya, jual tanah kapling murah di Desa Padang Pelawi, ini mungkin orang ngetik seperti ini. Nah, masih ranking satu, Pak. Nah, coba seandainya dia buat eh, jual tanah kapling tanpa kata murah di Desa Padang Pelawi, ada nggak? Masih ranking satu, ranking tiga malah ada di Bengkulu. Nah, jadi sebenarnya pernyataan Bapak tadi tidak muncul di Google kurang tepat karena apa? Kita lihat di sini muncul. Yang nggak muncul tadi Bapak searchingnya pakai apa, Pak? Ini udah pasti kemungkinan besar seperti ini ngetiknya, ya. Atau mungkin tanpa kata jual deh, silakan kita coba tes, ada nggak? Nah, masih ranking satu. Jadi dia ketiknya tanah kapling di Desa Padang Pelawi, ranking satu. Masih malah bagus, Pak. Menurut saya ini bagus. Ini masih ada di sini juga. Ranking satu, dua, tiga, empat. Empat. Ranking satu dan ranking empat. Ada dua. Ya, Pak ya. Ini udah bagus, Pak. Jadi tadi Bapak buat chat seperti itu. eh, Tadi ada nyebut ketika dicari di Google, nggak ada yang ketemu di pencarian Google, Pak. Nah, mungkin Bapak carinya pakai keywordnya apa? Atau saya pakai ini, apalagi nggak mungkin ya, tanah kapling di, ya udah nggak ada lagi, karena ini menentukan keywordnya, ini pasti karena eh, properti properti tanah itu kan harus menentukan di desa mana atau di alamat mana kan gitu. Ini benar Pak, udah jadi udah pasti, ya cuman mungkin belum ada aja yang lihat atau nyari atau klik. Ya kita tunggu aja Pak. Karena di secara ini udah terbukti nih ranking satu kok sama ranking 4 tuh bagus. Tapi yang bagian itu mungkin Bapak searching yang lain juga gitu kan. Nah, coba kita cari lagi jasa pembuatan sertifikat tanah di Kota Bengkulu, Kecamatan Ratu Samban. Kita searching. Masih titik balik ada dua. Mungkin jasa pembuatan sertifikat tanah di Kota Bengkulu, Kecamatan, eh, kita coba tutup kecamatannya deh ya. Jadi dia buat Kota Bengkulu aja. Nah, ini mungkin nggak ada karena tidak masuk ke desa atau kecamatan. Tapi kota kan luas banget ya. Tapi kita coba cek, cek ada nggak? Tapi kalau kita tambahkan desanya, Kecamatan Ratu Samban, ada.
Atau jangan catch langsung langsung Ratu Samban. Ada juga tanpa Kota Bengkulu di Ratu Samban gitu ya. Di Ratu Samban. Nah, coba di sini ada nggak langsung tanpa kata Bengkulu, oh nggak masuk. Oke. Sebenarnya masih masuk sih. Kalau untuk keyword panjangnya masih masuk. Panjang ini masih. Terus masuk kok semua. Oke, itu ya Pak ya. Pak si Handri. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Baik. Kalau udah nggak ada, ya udah kita sudahin dulu. Tapi itu teknik terakhir kita membuatkan semua landing page terhadap semua produk kita. Jadi gini, kita tiba-tiba nih mau posting produk baru, ya posting aja dulu. Boleh pakai Maktul, boleh posting sendiri, posting dulu. Setelah diposting, buat landing page-nya satu. Setelah dibuat landing page-nya, tambahkan di sini, ya, tambahkan lagi di sininya, di bawahnya tambahkan lagi, gitu. Supaya lengkap dengan produk kita. Oke. Oke, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teknis mengucapkan semoga Bapak Ibu memahami apa yang kita pelajari malam ini dan yang terpenting dipraktekkan. Kalau salah dan masih salah diulang aja, ya, diulang-ulang terus videonya atau apanya diulang. Baik, akhir kata saya mengucapkan selamat malam, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Izin saya live Bapak Ibu ya. Selamat malam. Malam. Baik.